Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidah Afia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022, Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret, akan melaksanakan praktik pembelajaran siklus 3 yang akan dilakukan di SMK Pelayaran Demak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Dwi, silakan memimpin doa. Izin Bu Guru, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita ke pembelajaran, saya cek dulu untuk kehadirannya ya. Yang pertama untuk Dwi, Revian, Noval, Seno, Rizky, Satria, Dimas. Untuk semuanya berarti ini hadir semua ya. Kita mulai. Yang pertama, sebelum pembelajaran pasti kita harus mereview materi sebelumnya. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Wujud zat. Wujud zat ada apa aja? Ada apa aja wujud zat? Padat, gas dan cair. Jadi masih ingat ya tentang wujud zat, yaitu ada zat padat, gas sama cair. Jadi di sini untuk dari gambar ini kan kita bisa melihat bahwa wujud zat itu ada gas, padat, gas padat dan cair. Kemudian perbedaannya apa? Kalau padat dia memiliki pola yang teratur. Jadi polanya teratur. Kalau seperti kelereng yang dimasukkan ke dalam botol itu polanya kan teratur. Kemudian berdekatan. Jadi satu dengan yang lainnya itu berdekatan. Kemudian berikatan secara kuat. Kemudian untuk yang cair itu bergerak secara acak. Jadi kayak air itu kan bergerak secara acak sesuai dengan tempatnya. Kemudian tidak sedekat zat padat. Jadi jaraknya itu berbeda. Kalau zat padat itu lebih dekat, kalau zat cair itu lebih renggang. Untuk persepsi pertanyaan pemantik kita, ini ada beberapa gambar. Gambar apa saja ini? Tape. Ada tape, kemudian es tungtung, kemudian kapal yang berkarat. Jadi kapal yang tidak dirawat dengan baik pasti akan berkarat. Nah, dari gambar-gambar di sini nanti kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan perubahan materi yang terdiri dari perubahan fisika sama perubahan kimia. Kemudian membandingkan perbedaan fisika dan perubahan kimia. Kemudian menganalisis ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia.
kemudian mengamati. Kalian nanti akan mengamati perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian kalian juga bisa menyajikan hal tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini untuk asesmen diagnostiknya saya sudah memberikan link kepada kalian, bisa dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Sudah selesai? Udah. Jadi itu untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Kita lanjut ke pertanyaan tentang apa itu perubahan materi. Ada yang tahu perubahan materi itu apa? Belum pernah baca, berarti ada yang udah baca tentang perubahan materi? Belum ada? Oh, kalau materi saja pernah. Coba Dimas, materi apa? Sebentar. Adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dari materi kita nanti bisa tahu apa itu perubahan materi. Nah, di sini pernahkah kalian buat es dungdung? Pernah enggak? Belum pernah? Belum pernah. Jadi kita nanti akan membuat proyek membuat es dungdung. Kalau enggak es dungdung berarti namanya es puter. Kalau enggak es puter, es tungtung ya. Kalau enggak ya es krim, biasanya seperti itu. Nanti kita akan membuat itu. Nah, untuk sebelum kita membuat proyek tersebut, coba amati video ini. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat es dungdung rasa pandan anti gagal buat kalian yang pertama kali mau buat es dungdung. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya videonya. Dan ini dia hasil esnya. Ini benar-benar lembut banget. Nah, setelah melihat video tersebut tentang pembuatan es dungdung, ini nanti saya bagikan LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing, di mana kelompok 1 itu adalah Yasir, Dwi, Revian, dan Putra. Kemudian untuk kelompok 2 Noval, Seno, Anam, dan Kasan. Kemudian kelompok 3 ada Satria, Rizky, Cesar, dan Dimas. Nah, di sini nanti kalian bisa membaca topik yang ada di LKPD. Kemudian kalian mendesain perencanaan pembuatan es dungdung untuk kita buat bersama per kelompok. Silakan ini nanti berdiskusi, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Jadi ini nanti gabung di sini aja, yang ini gabung di sini aja. Nah, ini sambil diskusi, kita untuk menyusun jadwalnya, ini nanti kan kita langsung membuat proyek pembuatan es dungdung, ya kan? Kita membuat proyek pembuatan es dungdung. Nah, kemudian kesepakatan kita untuk membuat laporannya itu dikumpulkan kapan untuk pembuatan laporan? Pembuatan laporan bisa dikumpulkan minggu depan. Komponen yang pertama yang harus ada di laporan tersebut itu adalah alat dan bahannya. Jadi foto alat sama bahannya difoto. Setelah ini bisa ditata bahan dan alatnya di luar ya. Silakan, mari kita membuat produknya. Setelah melakukan project di luar tadi, kita sudah melakukan pembuatan es dungdung. Nah,
Sekarang coba kalian mempresentasikan hasil pengerjaan diskusi kalian, kemudian hasil proyek pengamatan kalian pembuatan proyek. Silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil proyek dan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok dari semua kelompok, yaitu kelompok 1, ingin membacakan presentasi setelah melakukan proyek es dungdung. Dari ketiganya yang kemungkinan berhasil itu kelompok 1, karena kelompok 3 itu rasanya asin. Kenapa asin? Karena kecampur. Iya, karena tercampur garam. Jadi semuanya dimasukin, ada beberapa garam yang masuk melalui sela-sela tutupnya. Dari hasil evaluasi kita tentang proyek yang kita lakukan untuk menekankan materi, konsep materi yang kita buat proyeknya, di sini saya terangkan sedikit tentang perubahan materi. Jadi perubahan materi itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Bedanya apa perubahan fisika kalau sama perubahan kimia? Contoh perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan jenis zat baru. Fisika itu tidak menghasilkan jenis zat baru. Contohnya air ketika dibekukan menjadi es batu, atau es batu ketika dibiarkan akan mencair. Kemudian untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat jenis baru. Jadi tepat sekali. Jadi yang disampaikan oleh Revian tadi itu kan tentang, kita tadi belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian ditambahkan lagi sama Noval, kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru, kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian, coba dikerjakan Google Form yang sudah Bu Ubay share, yang sudah di-share sama Bu Ubay, dikerjakan. Nah, saya beri waktu 5 menit. Oke, dikerjakan. Sudah selesai? Sudah? Mari kita lihat hasilnya. Ya. Untuk mengapresiasi pembelajaran kita hari ini, coba mari kita tepuk tangan sudah bisa mengerjakan pembelajaran kita hari ini. Sebentar. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita menutup, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Dwi, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk hari ini. Nah, untuk hari ini kita tadi baru melakukan proyek yang berupa perubahan fisika. Nanti pertemuan berikutnya kita akan melakukan proyek yang berupa perubahan kimia. Mungkin praktikumnya nanti seperti apa gitu ya. Itu untuk pembelajaran selanjutnya. Saya tutup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
bisa keluar kelas dengan tertib.